17 tahun dan berkuliah di UPN Veteran Jawa Timur yang ada di jurusan Ilmu Komunikasi. Kalian penasaran gak? Sebelum saya berkuliah di UPN Veteran Jawa Timur ini, saya itu dari lulusan mana sih? Ada yang udah kenal saya belum? Ada yang udah tahu? Mungkin udah nggak tahu gitu? Belum. Jadi saya ini lulusan SMA Negeri 5 Surabaya yang ada di SMA Komplek gitu. Dulu sebelum saya berkuliah di UPN Veteran Jawa Timur, saya itu mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kepanitiaan dan mengikuti lomba dance. Salah satu hobi saya yaitu dancing, dan saya juga sebagai dancer. Saya itu kerap mengikuti lomba seperti DBL atau lomba antar sekolah. Dan achievement saya di dance itu saya pernah memenangkan juara 3 DBL East Java Series pada tahun 2024. Fun fact, sebelum saya mengikuti dancing, saya itu jarang sekali untuk berolahraga. Saya tuh adalah orang yang males banget buat olahraga. Namun setelah saya kenal dance, di bidang dance ini ternyata harus membutuhkan energi yang sangat banyak dan harus berolahraga agar di saat kita tampil itu kita dapat mengeluarkan energi kita secara penuh, gitu, secara full energi. Jadi di sana kita diajari untuk berolahraga secara rutin, pemanasan secara rutin, dan latihan secara rutin. Dan itu yang membuat saya menang di DBL pada waktu 2024 tahun lalu. Begitu saja fun fact dan perkenalan dari saya. Terima kasih. In every moment, my love will be tempted. We're still forever, always, every moment. Even in the Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Sore. Gimana nih kabarnya hari ini? Kalian pada semangat gak sih? Ya. Ada. Semangat. Oke, bagus. Untuk mulai hari ini kita harus memulai hari dengan penuh semangat. Sebelumnya kalian pernah dengar gak sih apa itu public speaking? Oke. Public speaking itu bagaimana kita berbicara kepada audiens di depan untuk menginformasikan sesuatu yang harus kita informasikan kepada audiens. Di public speaking itu kita harus menerapkan beberapa cara agar kita tidak gugup berbicara pada saat di depan. Yang pertama yaitu kita harus berbicara dengan lantang dan memerlukan ekspresi body language atau gestur agar tidak terlihat kalau di depan itu kita tidak terlihat gugup gitu teman-teman. Mungkin sekian itu saja tips and trick atau pengenalan singkat tentang public speaking. Sekian, terima kasih. See you. be it death, be it loneliness, I'll be your boat. I'd say of the love we want. Halo, kenalkan saya Ping Ping. Kita udah lama gak ketemu kan, jadi mau ngeteh dulu nggak? Iya, boleh. Ketepaan aku ada produk teh yang lumayan bagus ini. Oh iya, boleh. Kamu tahu Dilmah nggak? Oh, tahu sih, itu brandnya udah cukup terkenal juga. Ya lumayan sih. Tapi so far aku suka banget sih Dilmah ini. Taste-nya itu super banget gitu loh. Dan somehow aku ditarik untuk menjadi MLM-nya. Jadi kamu mau aku kasih tester dulu deh. Oh, boleh. Menurutmu enak nggak? Enak sih, nyegerin gitu di tenggorokan rasanya. Tertarik nggak? Aku boleh tahu dulu nggak, teh Dilmah ini harganya berapa? Kalau kamu sukanya rasanya gimana dulu? Aku suka yang kayak rasa chamomile, bunga, sama jasmine. Chamomile tuh 100.000. Oh, itu Ya. itu teh tuh satu dus isi beberapa Satu dus kantong atau emang isi 25. Oh, 25 kantong. Oke. Ada promo nggak kira-kira? Soalnya menurut aku ya, untuk teh-teh kayak Dilmah sama brand teh lain tuh menurutku Dilmah lumayan pricey sih. Sedangkan kalau teh di yang lain tuh kan mungkin nggak nyampe 100.000, bahkan nggak nyentuh 50 atau 20.000 gitu ya. Itu udah dapat beberapa kantong gitu. Boleh, ada promo. Kalau Karena boleh tahu apa promonya? aku masih baru kan, jadi aku kasih kamu 25% promonya. Oh, diskonnya 25%. Iya.
Itu tuh dapatnya tetap 25 kantong. Iya, full. Oke, itu rasanya kayak mau Mile sama Jasmine aja atau semuanya emang promo dapat diskon 25%? Satu produk doang. Satu produk doang. Oke. Iya boleh, deal. Oke, thank you. Permisi, Silakan. Bapak. Saya izin duduk. Silakan. Baik, terima kasih. CV-nya boleh? Oke, ya. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Irdina Khairana Sausan. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Nana. Saya adalah fresh graduate dari UPN Veteran Jawa Timur di Surabaya. Namun saat ini saya sedang menekuni dance. Kamu menekuni dance. Kamu Iya, kuliah betul. apa? Saya kuliah ilmu komunikasi. Memang itu tidak ada korelasinya antara dance dengan ilmu course. komunikasi. Namun saya menekuni dance itu karena saya sejak kecil hingga saat ini saya berdampingan dengan dance yang dimana saya juga bisa berilmu komunikasi dan saya juga bisa dance. Apa pengalaman kamu di dunia dancer? Saya mau dengar. Yang pertama, saat sekolah saya sering mengikuti lomba-lomba yang menjuarai, yaitu saya pernah dapat juara 3 di DBL competition, yang dimana DBL competition itu sangat terkenal. Oke. Lalu yang kedua, di perkuliahan saya juga pernah mengikuti lomba dan saya juga menjuarai juara 1 dan juara 2. Oke, itu solo dancer atau cheerleader? Group dancer. Group dancer. Oke, berapa orang satu grup? Biasanya 10 sampai 12 maksimal. 10 sampai 12. Kalau kita misalkan solo dancer kita menang, itu mungkin bisa sendirian. Tapi apa yang membedakan solo dancer dengan banyak orang grup? Apa lebih susah mana? Sebenarnya lebih susah group dance karena di group dance itu kita membutuhkan solidaritas yang cukup kuat dan juga insting kita itu harus connect dengan satu sama lain sehingga itu tidak akan menimbulkan perpecahan antara dancer lain dengan dancer yang satunya. Oke, jadi dalam tim itu kita harus benar-benar punya sebuah korelasi ya. Betul. Oke, saya kalau misalkan tanya korelasi dan sekarang saya mau hire kamu sebagai coach dancer di sini, bagaimana bisa membuat sebuah chemistry dari sebuah grup dancer? Kalau untuk grup dancer, saya di sini akan menjelaskan dari dua sisi, Oke. yaitu grup dancer dan solo dancer. Oke. Kalau grup dancer itu mengajarkan ke murid-muridnya untuk mungkin mereka agar saling dekat, makin Oke. saling dekat, lalu dan dijadwalkan semisal 1 minggu 3 kali latihan itu mereka melakukan aktivitas seperti lari ataupun pemanasan itu yang berpasangan-berpasangan dan tentunya berpasangan-berpasangan itu ganti, orangnya akan ganti-ganti jadi nggak dengan orang yang sama. Oke. Jadi akan menimbulkan chemistry yang lebih. Oke. Gitu. Berapa lama cara seperti itu bisa works? Dari sepengalaman saya, kalau grup dancer itu 1 sampai 2 bulan cukup untuk membangun chemistry. Oke. Bagaimana sebelum 2 bulan ada yang protol? Karena kan memang saat merekrut siswa-siswa atau murid-murid dance yang lain itu kita belum tentu kenal satu sama lain. Jadi Oke. kita mungkin kenal dari hanya first impression saja. Oke. Lalu di bulan pertama itu saya akan tentunya memperkenalkan anak-anak itu kenalan dengan satu sama lain Oke. dan kenapa kok mereka memilih untuk join dance Oke. seperti itu. Lalu yang kedua, mereka itu adalah tipe dance yang seperti apa? Mereka tuh suka tipe dance yang misal hip hop, jazz dancer ataupun ballet Oke. gitu. Gimana kalau tiba-tiba dalam waktu belum tampil ada yang pecah, ada yang tiba-tiba sudah mundur? What should you do? Sebagai coach, apa yang harus kamu lakukan? Misal nih, harusnya tim ini isinya 7 orang. Ternyata jadinya cuma ber-6. Ini berpengalaman sekali pada saat saya kuliah karena waktu itu teman kita seharusnya tampil ber-12. Namun kita hanya tampil ber-11 karena dia mengalami kecelakaan. Oke. Dalam waktu dekat itu kami cepat-cepat merombak koreografi, merubah posisi-posisi, namun posisi-posisi tersebut juga terjangkau
maksudnya pergerakannya itu mudah dijangkau dengan teman-teman dance itu tadi. Oke, dengan begitu andai kata tidak ada satu orang itu bisa tercover dengan koreo yang baru. Betul. Oke, apa yang membuat bahwa sekolah dancer ini lebih menarik buat orang lain ketika saya hire kamu? Saya itu tipe orang yang, karena kan saya punya kenalan dancer, jadi saya beberapa tahu teknik dance-dance yang lain. Contoh, saya memang tidak berpengalaman di balet, tapi saya punya kenalan teman-teman saya yang dance balet ini. Jadi saya juga bisa mengajak teman-teman saya ini untuk bantu mengajari saya seperti itu. Jadi saya bisa mendapatkan insight baru dari mereka, lalu saya akan memperkenalkan kepada murid-murid dance yang baru. Jadi kalau orang-orang yang kunjung ke tempat kita, mereka tahu bahwa kita selalu punya sesuatu yang baru, Betul. sesuatu yang modern. Itu yang menurut kamu bisa jadi nilai jual. Betul. Oke, terima kasih Nana untuk waktunya. Berharap kita bisa kerjasama. Terima kasih untuk datang di interview ini. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore teman-teman UNER. Perkenalkan, saya Nana dan saya adalah salah satu mahasiswa dari UNER. Di sini saya ingin memberikan salah satu survei yang terkenal dari UNER. UNER membuktikan bahwa 90% mahasiswanya itu mendapatkan IPK lebih dari 3,79 apabila kita bangkit dan meneriakkan semangat bersama-sama. Bisa? Bisa! Oke, baik. Boleh dong dibantu dengan berdiri? Sudah siap semuanya? Siap! Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Semangat! Baik, boleh beri tepuk tangan yang meriah semuanya. Wow, keren-keren banget nih ya teman-teman UNER. Semoga kalian sukses dari berkuliah hingga kalian dapat lulus di kuliah nanti. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Nah, gimana kabarnya nih? Kita mau bersenang-senang loh karena kita udah jadi mahasiswa baru di Universitas Airlangga. Yeay, kamu berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, siapa yang gak bangga sih masuk UNER? Sulit loh buat tembus ke UNER. Coba angkat tangan yang bangga masuk UNER. Oke, pastinya di kampus baru ini kita juga kenalan sama teman-teman baru ya kan, Nak? Betul banget. Kita itu harus kenalan agar kita tuh dapat memperbanyak relasi di kedepannya. Betul. Nah, untuk memperbanyak relasi ini kita harus memiliki eye contact yang bagus. Setelah eye contact, apa lagi tuh Kak kira-kira? Ada holding hand juga. Oke. Terus ada smiling face, terus smiling voice dan body language. Wow, penasaran gak sih apa itu kira-kira eye contact, holding hands, smiling face, smiling voice, dan body language? Oke. Nah, eye contact itu kita kan pasti gak mungkin ya kenalan sama orang tuh lihatnya ke bawah, tapi gak ngeliat muka orangnya. Kan lucu ya kan, Kak, dalam teori sosial. Nah, jadi kita kenalan tuh kayak gini, hai Nana, dan aku lihat orang yang satu nih, hai Nana, gitu kan ya. Nah, Ada dong nanti. iya, benar. Nah, terus ada holding hand tadi kayak gini tadi guys, holding hand. Nah, Holding hand ini tujuannya buat apa Kak kira-kira? untuk mempererat kekerabatan dengan orang lain. Betul. Lalu setelah holding hand dan eye contact, kita punya smiling face. Ketika kita berkenalan dengan orang, kita tuh nggak boleh wajahnya sambil sedih atau sambil nangis. Masa kita berkenalan kayak halo. Nggak mungkin kan teman-teman. Temennya jadi takut. Iya, nanti temennya jadi takut. Kita harus dengan ceria sebisa mungkin ini. Halo. Begitu teman-teman. Next. Ada smiling voice. Smiling face tuh yang kayak gimana sih Kak? Nah, smiling voice itu kayak suara kamu harus ceria, jangan halo, aku Kiara. Kan gak lucu. Halo, kenalin aku
jauh lebih dekat. Mungkin bisa jadi bestie gitu ya kira-kira ya. Nah, terus yang terakhir ada body language. Nah, ya body language tuh kayak pergerakan badan kita tuh ya yang biasa aja ya, ini maksudnya Biar gak kaku gitu Iya, kan biar ya, gak kaku. biar langsung kelihatan akrabnya. Jadi orang-orang yang kenal ini jadi saling tahu gitu loh first impressionnya. Jadi kayak oh ternyata Kiara ini orangnya ceria gitu ya. iya benar. Nah nanti orangnya juga ceria, punya temen yang banyak, gampang punya temen juga karena dari body language-nya tadi. Betul, maka dari itu kenapa sih kita harus belajar tentang first impression? Karena nanti di saat kita berkuliah, kita tuh dapat mengenal orang-orang yang belum kita kenal dekat, tapi kita sudah bisa tahu orang itu ciri-ciri khasnya itu bagaimana. Bener banget. Nah, selain itu, selain ciri khas ya, kita juga bisa tahu orang ini tuh cocok sama kita atau enggak, cocok dijadiin bestie atau enggak. Betul banget. Karena kalau sudah jadi bestie, sudah klop itu bisa jadi kali ya partner, temen yang bisa dijadikan sampai lulus bareng Bener, gitu. lulus di AE, di ACC bareng. Amin. Amin, amin. Bener. So, kalian jadi mahasiswa baru UNER, jangan malu-malu buat berkenalan karena semua orang pasti ada yang menerima kamu, ada yang menolak kamu. Kalau menolak kamu ya sudah biarin aja. Kita sama orang yang menerima kita saja. Benar nggak, Nak? Betul, jadi first impression itu penting ya teman-teman di masa perkuliahan. Nah, makanya dari itulah itu pentingnya first impression saat kita menjadi mahasiswa baru Universitas Erlangga. Betul. Sekian dari kita, terima kasih. Bye. Penggunaan media sosial itu memiliki dampak yang kurang baik bagi anak-anak. Ya, penggunaan media sosial itu berdampak kurang baik bagi anak-anak. Pahami dulu, ya, kurang baik. Maka kamu harus berpikir, ya sudah, media sosial nggak apa-apa. Siap? Jangan kalah, Nana. Jangan menyerah. Saya enak nih tengah-tengah ini. Siap? Waktu 1 menit. Farid, silakan. Media sosial berdampak buruk bagi anak-anak. Mulai dari Anda berbicara. 1 menit. Saya setuju bahwa sosial media itu buruk untuk anak-anak karena di sosial media tersebut ada konten-konten yang tidak bisa di filter, maka anak-anak itu bisa kayak membrainwash apa yang dalam isi-isi dalam sosial tersebut. Masih ada waktu. Terus anak-anak juga itu gak ada waktunya kalau gak ada intervensi dari orang tua tersebut, bahwa yang salah dari situ bahwa anak-anak juga tidak tahu, orang tua juga tidak tahu bahwa anak-anak tersebut bisa terdampak negatif dari sosial media tersebut. Sekian. Oke, cukup? Baik. Media sosial berdampak negatif buat anak-anak karena banyak sekali tontonan-tontonan yang tidak bisa difilter, dan juga ada banyak waktu-waktu yang akhirnya terbuang banyak di media sosial dan jauh dari pantauan orang tua. Bagaimana tim kontra menanggapi hal tersebut? 1 menit waktu diberikan, mulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sebelumnya, itu mengapa anak-anak itu tidak boleh bermain sosial media? Sebenarnya itu salah. Anak-anak itu boleh bermain media sosial. Mungkin orang tua itu seharusnya memfilter anak-anak yang di bawah umur ataupun di atas yang sudah legal itu bermedia sosial itu yang bagaimana. Jadi orang tua itu harus mencontohkan anak-anak itu akan bermedia sosial yang bagaimana. Namun di luar negeri dan sekarang juga itu kan banyak ya sekolah-sekolah yang sekarang itu ujian aja pakai media sosial loh, itu bisa pakai internet dari web apapun. Justru itu media sosial membuat anak-anak akan menjadi lebih terbuka pikiran dan mereka tuh akan mendapatkan insight baru dari media sosial tersebut. Masih ada waktu? 10
berhenti? Cukup? Jadi kan nggak apa-apa media sosial, yang penting kan orang tuanya bisa filter, ya kan? Orang tuanya itu bisa memberikan sebuah edukasi buat anak-anak. Dan juga di luar negeri media sosial ini dipakai kok. Bahkan kita ujian juga pakai media sosial, tidak ada masalah sebetulnya. Oke, silakan waktu 1 menit, waktu untuk Farid menjawab dan menanggapi mulai dari Anda berbicara. Terima kasih untuk infonya. Justru kalau orang tuanya itu bahwa tergantung orang tuanya bahwa kalau mereka mau edukasi atau tidak. Kalau enggak ya dibiarin gitu, gak ada dampak negatifnya gitu. Terus untuk kebijakan pemerintah atau luar negeri ada beberapa negara yang justru tambah kebijakan untuk membatasi sosmed dan juga membatasi umur anak usia dari memakai sosial media. Sekian. Oke. Tadi yang dipermasalahkan kan bagaimana orang tua. Akhirnya kan kamu merasa bahwa dia nih orang tuanya sempat ngedukasi. Kalau enggak, kan ya. Oke, silakan waktu 1 menit. Nana, silakan menjawab. Baik, terima kasih. Sebelumnya kalau boleh tahu, itu negara di mana yang tidak memperbolehkan media sosial? Karena begini, di era yang sekarang itu kita apa-apa butuh media sosial. Kita nggak bisa loh kayak kita searching, kita tuh kayak semaunya sendiri. Jadi kita tuh kayak menurut aku gitu tuh nggak bisa. Kita harus percaya dari sebuah fakta yang ada. Jadi kita harus berbicara sesuai fakta. Misal sekarang itu anak bayi aja, sekarang mereka tuh pada tantrum kan. Anak bayi sampai toddler itu pada tantrum kalau mereka nggak dikasih media sosial. Mungkin boleh dibatasi media sosialnya, itu sangat boleh. Namun tergantung tontonan apa yang mereka lihat, itu bisa difilter dari lingkungan keluarganya, lingkungan teman-temannya juga. Dan pemikiran atau insight tersebut itu datang dari dirinya sendiri juga, karena tergantung tadi lingkungan dan keluarganya juga. Terima kasih. Ayo, bagaimana tanggapan dari Farid? 1 menit. Di salah satu negara di Inggris ya, ada satu kebijakan bahwa ada membatasi sosmed, dan justru itu juga untuk tambah age limit atau tambah usia yang membatasi untuk membatasi sosial media, dan juga di Australia juga. Itu pun di Australia itu harus 16 plus untuk menggunakan sosial media. Siap, Nana. Nafas dulu, Nana, sebelum menyakar. 3, 2, 1, silakan. Baik, jadi Kak, di suatu negara di Inggris ya tadi ya, mungkin dibatasi itu karena pikiran mereka itu tadi bisa membuat brainwash kan. Cuma kalau anak-anak yang bersekolah di negara itu tadi, mereka bisa emang lihat dari buku. Namun buku itu nggak semuanya mencakup fakta yang ada di luar, yang ada di pelajaran itu mungkin. Nah, gimana caranya kita bisa tahu fakta-fakta di luar itu selain dari buku tuh gimana, apalagi kalau nggak di media sosial. Contoh Google, kita misal cari pengertian ini, pengertian public speaking, tapi di buku tuh nggak ada. Terus kita harus cari di mana kalau nggak di media sosial itu tadi. Dan selain murid-muridnya, mungkin guru juga mendapatkan insight untuk mengajarkan anak-anak itu cara bagaimana bermedia sosial yang baik. Itu pun banyak sosialisasinya, tidak hanya di Inggris namun di Indonesia juga ada, bahkan di luar negeri pun. Oke, ya. Terakhir, last statement. Ya, last statement 30 detik saja. Satu kalimat bahwa media sosial memang tidak bagus buat kamu untuk anak-anak. Nanti sebaliknya bahwa untuk si Nana media sosial oke kok buat anak-anak. Ya, silakan last statement disampaikan mulai dari sekarang. Media sosial itu udah buruk untuk anak-anak karena tidak ada filter dari sosial media Pak untuk menyerapkan dari anak-anak. Justru itu kan yang akan mengakibatkan anak-anak itu menjadi anak jelek
menjadi jahat gitu. Oke. Cukup? Baik. Nana, silakan. Media sosial itu cukup baik untuk anak-anak. Hanya bagaimana cara mereka mengontrol itu semuanya. Karena untuk anak zaman sekarang dari toddler hingga 17 tahun itu membutuhkan media sosial atau membutuhkan informasi, fakta-fakta dari luar yang mereka belum ketahui untuk saat ini. Apalagi untuk kehidupan kita yang apa-apa itu teknologi. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Mana nih? Pembelian iPhone
bisa dicicil pembeliannya selama 5 bulan loh guys. Betul banget. In this ekonomi ya 2026, aku yakin teman-teman semua ini pasti butuh nabung juga. Benar. Thank you for your attending for our show, the grand launching of iPhone 17. See you next time. Bye bye. Selamat sore semuanya. Oke, gimana nih semua kabarnya? Baik. Oke, kita berdiri di sini ada apa? Kita bakal jadi MC acara hari ini. Yaitu birthday party of Natalie. Oke, perkenalkan di sini saya Rara dan partner saya. Halo, perkenalkan saya Nana. Sebelum kita memulai acara The 17 of Natalie hari ini, kita mau tanya dulu dong kalian kabarnya hari ini. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Wah, ini udah pada ini ya, bajunya dress code-nya sesuai tema. Ada yang pakai merah, ada yang pakai hitam. Tuh yang cewek pakai merah, yang cowok pakai hitam ya kayak. Oke, sebelum kita memulai acara kita, ini kita panggil dulu nih apa maskot kita pada acara ini, yaitu siapa? Natalie ya. Iya betul. Tapi sebelum kita panggil Natalie nih kak, kita itu kayak ada prosesi pemberian mawar merah kepada Natalie. Wah, bagus banget acaranya. Oke, kita sambut yang meriah. Natalie, beri tepuk tangannya. Wow, keren banget. Kalau gitu boleh Natalie dan kedua orang tuanya beserta saudara-saudaranya untuk maju ke depan memberikan sambutan kepada teman-teman sekalian. Wah, sambutannya sangat meriah sekali ya teman-teman. Oke, ya sebelumnya kita kasih ini nih, apa lagu-lagu yang meriah buat Natalie. Mari kita nyanyi bersama-sama, menyanyi Happy Birthday bersama-sama. 3, 2, 1. Oke, beri tepuk tangannya lagi yang meriah semuanya. Oke, acara selanjutnya yaitu ini nih ada kue, di atasnya ada lilin, berarti tandanya apa? Kita itu mau ngepet kan? Oke. Bukan dong. Ini kita akan meniup lilin. Yang niup lilin siapa? Yang pilih jelas Natalie dong. Masa kita sih kak? Oke, Kita ikutan sama-sama ya teman-teman. nyanyi juga dong buat Natalie biar meriah gitu suasananya. Habis ditiup terus diapain kak ini? Kuenya nganggur. Kuenya dipotong dong kak untuk dibagiin ke kedua orang tuanya Natalie beserta teman-teman dekatnya Natalie. Oh iya, oke kita nyanyi lagi bareng-bareng ya lagunya bersama-sama. Oke baik, untuk Natalie bisa dong menyuapi kedua orang tua, mama, papa, mungkin ada atau teman-teman dekatnya Natalie boleh. Oke, sekarang ini ya kita foto dulu bersama. Papa, mama, saudara-saudara Natalie juga bisa maju ke depan untuk foto. Sudah, kalau begitu lanjut ke teman-teman dekatnya Natalie ya. Mungkin yang cewek dulu, baru nanti gantian ke teman-teman cowok, lalu kita semuanya akan foto bersama. Ini setelah foto ini kayaknya ada dengar suara-suara krik-krik gitu deh. Oh, krik-krik itu datang dari mana kak? Dari perut. Iya. Gitu. Mungkin itu kira-kira suara apa itu kak? Itu tanda-tanda apa itu? Tanda-tanda apa ya? Ngantuk. Oh, ngantuk. Bukan udah lapar. Udah pada lapar semua nih kayaknya ya. Ya. Oke. Kalau gitu langsung aja kita teman-teman semuanya boleh mengambil makanan atau minuman yang ada di belakang itu dan silakan menikmati hidangan. Sambil menikmati dinner pada malam hari ini, kita akan mempersembahkan something special nih. Wow, siapa tuh kak kira-kira? Oke, mari kita sambut RTV Band. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, saya Nana
dan ini partner saya. Dan aku Salwa. Di sini kami akan membahas tentang stunting dan MBG. Sebelumnya di sini saya mau tanya, pernah nggak kalian tuh mikir gimana kalau anak ini tumbuh dengan gizi yang nggak bagus? Itu dampaknya akan seperti apa? Dampaknya itu akan berpengaruh dengan otak mereka, apalagi dengan SDM yang ada di Indonesia saat ini. Ya, stunting tidak selesai dengan adanya MBG kecuali jika tata kelolanya ditingkatkan. Nah, teman-teman, jadi stunting itu apa sih? Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional, 60% anak dari keluarga Indonesia yang rentan memiliki keterbatasan akses terhadap gizi yang mencukupi, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya stunting. Nah, stunting ini bisa terjadi mulai dari masa kehamilan hingga usia 2 tahun pada anak. Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis, maka MBG atau program makan bergizi gratis dapat membantu anak mendapatkan gizi yang cukup secara konsisten. Nah, apa sih hubungan MBG dengan stunting ini? Seperti yang kita tahu, MBG itu makanan bergizi gratis yang diberikan oleh pemerintah. Nah, peran MBG di sini itu sebagai solusi untuk anak-anak. Nah, seperti yang kita tahu, MBG itu makanan bergizi gratis adalah sebuah program yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak-anak kecil ataupun ibu hamil yang mengalami stunting ataupun gizi yang kronis. MBG sendiri itu diberikan kepada anak-anak yang dapat berperan sebagai menumbuhkan gizi agar anak-anak itu dapat menjadi lebih sehat. Apa sih isi MBG tersebut? MBG itu biasanya diisi dengan makanan gizi dan bersehat, lalu ada protein hewani yang cukup, sayur-sayuran maupun buah-buahan. Nah, bagaimana caranya pemerintah ini mengelola MBG agar efektif untuk anak-anak yang memang mereka itu butuh sekali gizi yang baik? Yang pertama, dengan cara pemerintah itu menargetkan atau memilah sekolah-sekolah yang memang sekolahnya itu dia berada di pelosok. Yang kedua, keluarga atau anak-anak yang mempunyai ekonomi yang kurang. Dengan itu akan menghambat adanya stunting. Adanya stunting juga dapat membantu meningkatkan pendapatan para petani dan para nelayan, karena untuk program MBG yang efektif kita membutuhkan bahan pangan yang berkualitas dalam jumlah banyak. Dengan adanya program MBG itu juga meningkatkan penghasilan para petani dan nelayan, karena untuk menjalankan program MBG yang efektif dan berkualitas kita membutuhkan bahan pangan yang berkualitas dalam jumlah yang banyak. Apakah MBG bisa memenuhi peran sebagai sumber makanan yang sehat? Walaupun ada banyak berita yang katakan bahwa MBG itu ada yang busuk, MBG itu ada yang kualitasnya rendah, MBG itu ada yang membuat keracunan massal. Lalu Menteri MBG itu bukan ahli gizi, namun ahli serangga. Nah, itu jawabannya gimana? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, bahwa program ini dapat berjalan jika tata kelolanya ditingkatkan. Salah satunya dengan memiliki standar gizi yang benar, yang baik. Nah, hal ini dibutuhkan seorang ahli nutrisi untuk menentukan gizi yang akan digunakan dalam program MBG tersebut. Baik, untuk keputusan tersebut terus terang bahwa itu di luar batasan kami. Namun saya tahu bahwa pemerintah ini tentunya sudah memilih orang-orang yang tepat dan juga mereka yang kompeten di bidangnya. Kenapa dan mengapa beliau? Nah, itu saya juga tidak bisa menjawab karena itu bukan koridor saya. Kan nggak mungkin jawab, dia juga mau nanya, nggak ngerti lagi mau nanya apa. Dia bilang, oh bukan batasannya dia, dia juga bukan nanya Pak Prabowo. Bukan. Ya coba jawab seperti itu. Boleh, gantian. Oke, untuk Menteri MBG sendiri itu bukan ranahnya kami untuk mengarahkan kenapa kok bisa MBG itu kok ada yang keracunan dan segala macam. Tapi mungkin dari pemerintahan itu mereka sudah memilih menteri yang terbaik. Mungkin dari sananya saya bisa bilang mereka mungkin meng-hire atau mengundanglah ahli gizi atau ahli nutrisi, karena saya tahu kalau menterinya tadi itu memang tidak ada pengalaman di
misal dari gizi atau nutrisi tersebut. Nah, bisa saja mungkin dari menterinya itu sendiri mereka mengundang ahli gizi atau ahli nutrisi yang mengkhususkan MBG tersebut. Halo semuanya, selamat siang. Kurang-kurang semuanya, boleh dong lagi selamat siang semuanya. Wow, keren banget, seneng banget nih aku bisa dengar antusiasnya kalian semuanya dan aku berterima kasih banget untuk kalian yang bisa hadir ke acara hari ini. Apalagi hari ini bertepatan pada Valentine's Day. Wow. Ngomong-ngomong tentang Valentine's Day nih, hari kasih sayang, hari penuh cinta, hari di mana kalian dapat kejutan-kejutan kecil, kejutan manis, ucapan manis dari orang tercinta. Sebelum itu boleh nggak aku tanya? Boleh ya. Di sini ada nggak yang dikasih coklat dari orang tercinta? Boleh dong angkat tangan. Mungkin dari pacar atau sahabat dan keluarga mungkin ada. Oke, betul. Valentine's Day itu identik dengan coklat ya. Dan pertama aku punya nih salah satu brand coklat yang baru aja launching hari ini, yang katanya mereka itu punya lebih dari 100 varian rasa. Wow, jadi makin penasaran gak sih? Karena ada gak yang pernah dengar coklat dari Indonesia yang punya lebih dari 100 varian rasa? Wow, dan katanya coklatnya itu impor dari Paris bahan-bahannya. Wow, apakah makin menarik ya ini? Oke, baik, langsung saja. Welcome to the grand launching of Silver Queen Chocolate. Beri tepuk tangan yang meriah semuanya. Baik, terima kasih banyak. Setelah ini kita akan menyambut founder of Silver Queen Chocolate, Mr. Mark. Please give applause for Mr. Mark. Baik, terima kasih Mr. Mark atas sambutan hormatnya untuk kita semua. Sebelum lanjut ke acara yang lebih jauh, boleh nggak aku kenalan dulu? Boleh dong ya, karena gak afdol kalau kita belum membuka acara tapi kita gak kenal satu sama lain, betul? Oke, hai semuanya. Aku Nana, selaku MC hari ini yang akan menemani kalian seru-seruan bareng dari awal acara hingga akhir acara. Kita santai-santai aja ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa lihat semuanya kalau aku ada coklat Silver Queen yang packagingnya warna pink. Wow, kira-kira kalian pernah lihat nggak produk Silver Queen yang packagingnya warna pink? Belum kan ya? Karena ini adalah coklat special edition Valentine's Day Silver Queen yang akan launching hari ini. Wow. Dan juga Silver Queen ini hadir dengan rasa terbaru edisi Valentine's Day, yaitu coklat karamel yang katanya karamelnya itu impor langsung dari Paris. Wow, apa nggak makin penasaran nih? Untuk informasi selanjutnya, setelah ini kita akan sambut manager the Silver Queen Chocolate. Please give applause for Mr. Johnny. Baik, terima kasih Mr. Johnny atas penjelasannya untuk Silver Queen Chocolate ini ya. Tadi dibilang sama Mr. Johnny kalau coklat ini itu premium dibuatnya dan ini tuh bahan-bahannya diseleksi dengan ketat. Wow, jadi kalian gak usah ragu-ragu kalau mau beli coklat Silver Queen lagi ya, karena ini sudah terbukti coklatnya diimpor langsung dari Paris bahannya dan rasanya juga sangat enak. Rasanya itu rich, smooth dan pas banget di lidah gitu teman-teman. Oke, sebelum ke seksi acara yang selanjutnya, boleh gak aku ngajak teman-teman
Queen, bisa? Oke, boleh dong dibantu teman-teman untuk berdiri. Oke, baik. Nanti kalau aku bilang silver queen coklat, kita bilang pure chocolate golden field, gitu ya. Baik, kita hitung dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Silver queen coklat, pure chocolate golden field. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah semuanya. Oke, tidak terasa acara hari ini sudah ada di ujung acara. Wow. Oke, buat teman-teman yang penasaran buat silver queen coklat ini rasa-rasanya tuh apa